Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar
Bagaimana adik-adik tadi penampilan kelompok 1? Ya, bagus ya. Ayo adik-adik, nanti bulan depan yang belum masuk tadi videonya, langsung kirimkan ke kakak-kakaknya ya. Kakak tunggu. Yuk, sekarang kita kembali bernyanyi. Kita bernyanyi lagunya Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik bersama kita ya. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Kita nyanyi adik-adik ya.
Ya, itu tadi penampilan dari adik-adik orang tua. Bagus ya adik-adik ya. Mereka senang, mereka gembira. Siapa yang gembira? Masih gembira bersama kakak-kakaknya di sini? Waduh, tuh semua kakak-kakaknya gembira. Karena kita gembira, kita mau bernyanyi, kita mau bernyanyi lagunya Hati yang Gembira. Yuk kita bernyanyi bersama-sama adik-adik. Hati yang gembira Mau cinta Yesus
Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Oke, itu tadi penampilan dari blok 3. Oke, adik-adik, kayaknya tadi masih kado lihat masih ada yang belum kirim loh. Ayo, buat bulan depan kirim ya foto cerianya. Oke, sekarang kita kembali bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan warta, kita mau bernyanyi lagunya Kasihnya Seperti Sungai. Kita bernyanyi bersama-sama. Yuk kita nyanyi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya, damainya, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Damainya, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, kita sekarang mendengarkan warta ya. Ayo, semua duduk yang baik dulu. Jangan ada yang kemana-mana dulu. Duduk dulu yang rapi. Dengarkan baik-baik warta kita minggu ini ya. Yang pertama, kakak-kakak tetap mengingatkan untuk adik-adik menjalankan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Apa aja adik-adik? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu harus diterapkan di rumah ya, meskipun kalian cuma di rumah doang ya. Kemudian adik-adik yang kedua untuk minggu depan kita tetap seperti biasa, kita masih ibadah secara online. Adik-adik di rumah, kakak-kakaknya ya di gereja persiapan ibadah buat adik-adik ya. Tetap semangat ya adik-adik ya, gak boleh goyang atau gimana, tetap semangat. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk pengumuman acara Natal kita. Adik-adik sudah tahu ya, minggu lalu kan kalau nggak salah Kak Ocha sudah kasih tahu kalau kita ibadah Natal akan kita adakan pada tanggal 20 Desember 2020. 20, 12, 20 adik-adik. Tanggalnya unik ya. Nah, jamnya jam berapa? Nah, nanti deh. Pokoknya kita secara online ya adik-adik ya. Adik-adik nggak usah datang ke gereja ya. Nah, bagaimana bajunya Kak? Bajunya kakak-kakak berharap semuanya kalian memakai nuansa merah. Nah, buat apa Kak? Kan kita nggak ketemu. Nah, nuansa merahnya itu dipakai ketika kalian akan merekam video misalnya yang ikut liturgi, yang ikut kur. Nah, kalau untuk dance bebas, boleh bebas adik-adik, tapi tetap sopan dan rapi ya. Karena kan kita kan acara Natal. Nah, terus lagu-lagunya juga lagu Natal ya adik-adik ya, jangan lagu-lagu yang duniawi. Nah, itu baju ya. Jadi nuansa merah. Untuk puisi bagaimana? Puisi juga nuansa merah ya. Nah, jadi gimana? Liturgi merah, kur merah, dance bebas, puisi merah. Nah, kemudian untuk pengumuman Natal lainnya, adik-adik untuk pendaftarannya kakak senang sekali. Kalian semua bersuka cita, kalian semangat mendaftar untuk acara Natal kita. Keren. Kakak-kakaknya sampai kewalahan.
liturgi itu adalah Kak Catherine. Untuk puisi sama dance itu adalah Kak Vera. Nah, jadi adik-adik siapapun yang mau bertanya tentang pembuatan videonya atau lagunya atau apa-apanya lah pokoknya boleh tanya ke PIC kakak-kakak GSN yang tadi kakak sebutin ya. Jadi misalnya, Kak ini bagaimana kalau lagunya, tanya sama Kak Pita. Kak ini puisinya bagaimana, tanya sama Kak Vera. Terus Kak liturgi ayatnya dari mana, tanya sama Kak Catherine ya, biar lebih jelas mama atau papa untuk membantu kalian. Nah gitu ya. Oke, tapi kalian harus memberikan yang terbaik, harus rapi ya adik-adik ya. Baju, bila perlu kalian dandan dong, biar rapi, biar cantik, kan acara Natal. Meskipun kita nggak ketemu di gereja, tetap memberikan penampilan yang terbaik buat siapa adik-adik? Buat menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, kayaknya itu aja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau apapun, kalian boleh tadi kakak sebutin tadi ya, atau misalnya di grup orang tua juga boleh ditanyakan ya. Tapi sampai sejauh ini cukup jelas ya adik-adik ya. Kakak berharap kalian terus semangat ya, meskipun kita tidak bertemu ya. Mungkin nanti setelah corona selesai kita puas-puasin deh ya. Oke adik-adik, itu saja warta Kadona hari ini. Kiranya kita semua tetap selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, saatnya kita mau memasuki firman Tuhan. Adik-adik silakan duduk yang baik, pasang telinganya, disiapkan Alkitabnya, jangan lupa kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu lagunya yang terutama di dalam hidup ini. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan saat ini buat kami semua dalam ibadah online. Kami rindu firman juga bisa kami dengarkan sebagai pedoman hidup kami, sehingga di kemudian hari kami anak-anak sekolah minggu yang masih kecil bisa bertumbuh lebih
firman ini adalah fondasi hidup kami untuk kebenaran dan keselamatan yang Tuhan siapkan. Berhati kami, berkatikan hamba-Mu yang akan memberitakan firman, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Di dalam nama Yesus, inilah kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Amin. Shalom adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Shalom juga papa mama di rumah. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai hadiah dalam kebaktian kita, kebaktian online di masa pandemi yang masih tetap kondisi saat ini, yaitu terambil dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-14 sama dengan sampai dengan yang ke-17. Adik-adik sekalian, mari kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Ayatnya yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat yang terakhir. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Adik-adik sekalian, tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu rajin membaca kitab suci. Adik-adik tahu kan lagu baca kitab suci setiap hari? Tahu? Yuk nyanyi kita sebentar ya. Adik-adik sekalian, Ina percaya bahwa hari ini juga adik-adik sekalian sukacita di dalam Tuhan. Setelah kita membaca firman Tuhan di 2 Timotius 4 ayat 14 sampai dengan 17, ada beberapa hal yang perlu kita ambil. Ada 4 pokok yang ada di situ. Yang pertama, jika kita sudah terima sesuatu, maka kita harus bertanggungjawabkan. Yang kedua, dari kecil kita harus belajar firman sampai besar, karena itu akan membuat kita menjadi suatu hal yang baru dan membuat kita mapan dan kuat. Seperti peribahasa berkata, Allah bisa karena biasa. Yang ketiga, kita baca kitab suci berguna untuk mengajar, memperbaiki kesalahan, mendidik menjadi orang yang benar. Itu di ayat 15. Nah, di ayat 16 dan ayat 17 nanti manfaat
mengenal kitab suci, yaitu menuntun kepada kesalehan yang benar demi keselamatan yang sudah disiapkan oleh Tuhan buat kita semua yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik sekalian, jadi firman Tuhan pagi hari ini Timotius di kota Timotius, Paulus menyampaikan firman ini karena dilihat pondasi yang sangat mapan, maka membuat akhirnya nanti akan bagus. Dilihat jemaat di Timotius oleh si Paulus pada saat itu, bahwa di awalnya orang tuanya dan jemaat yang ada di Timotius, dasar pondasi mengenal Tuhan itu tidak begitu mapan, sehingga Paulus menekankan, Paulus memaksimalkan untuk menyatakan firman ini. Karena dalam kondisi sekarang ini juga, kalau anak kecil, adik-adik sekalian, tidak terbiasa dengan yang baik, maka nanti sampai besar dia cenderung menjadi orang yang tidak baik. Adik-adik sekolah minggu sekalian, papa mama, jadi Paulus melihat di kota Timotius ini sudah sangat perlu ditekankan bahwa pondasi yang sangat mapan harus diajarkan agar bisa mencapai kebenaran dan keselamatan yang Tuhan janjikan. Cara kita untuk mendapatkan pondasi yang mapan, pondasi yang mantap, adik-adik sekalian, hanya satu, yaitu seperti pujian kita tadi, baca kitab suci. Karena manfaat kitab suci itu adalah menuntun kita ke kesalehan yang benar, menuntun kita. Karena dengan membaca firman, di saat kita salah, kita akan diingatkan kembali, sehingga kita bisa merubah sikap kita yang salah. Dengan membaca firman, kita juga diajar yang tidak tahu menjadi tahu. Kita bisa membedakan yang baik dan benar. Adik-adik sekalian, apalagi masa sekarang ini, banyak ajaran-ajaran, banyak godaan-godaan, banyak hal-hal yang membuat kita, diri kita ini jadi tertarik dengan hal-hal yang duniawi. Tapi dengan kita membaca kitab suci, bangun pagi adik-adik sekalian, sebelum turun dari tempat tidur, berdoa dulu, baca kitab suci. Ya, bila perlu 1 ayat 2 ayat saja. Ya, kalau di kitab HKBP itu ada namanya almanak. Boleh 1 ayat itu aja dibaca. Yakinlah, mungkin di saat adik-adik membaca tidak mengerti, nanti percaya hikmat Tuhan akan memberikan pengertian yang dalam buat adik-adik sekalian. Nah, bisa juga papa mama dituntunlah adik-adik sekalian, jangan seperti tadi keluarga kisah nyata yang Enang ceritakan, hanya menanamkan, hanya memberikan materi buat anak-anak sekalian. Jadi buatlah persekutuan kecil di dalam rumah, supaya anak-anak kita nanti menjadi mapan di dalam firman Tuhan, sehingga mereka di saat besar, adik-adik di saat besar nanti, adik-adik sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, jadi sebagai orang Kristen kita harus bertanggung jawab. Kita sudah terima Tuhan itu sejak kita kecil, sejak kita lahir. Ya, janganlah seperti sekarang ini, kayak kami orang tua, banyak yang kurang mapan dalam iman karena memang dari kecil kita sih sudah lahir, dibawa ke gereja, baptis, diperkenalkan, tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman dulu kita bertumbuh dengan sendirinya. Nah, kalau adik-adik sekalian melalui medsos juga udah bisa belajar firman Tuhan. Di perjalanan juga bisa baca firman Tuhan. Sudah sangat gampang kalau sekarang, hanya hati kita yang perlu kita siapkan. Kita percaya firman Tuhan pagi hari ini yang sudah kita dengar tidak akan sia-sia.
Mari adik-adik sekalian, kita bentuk diri kita menjadi orang yang mantap di dalam kasih karunia Tuhan, sehingga kita menjadi anggota, menjadi orang yang mendapat kesempatan dalam keselamatan yang Tuhan siapkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami bersyukur firman yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami yang masih kecil, anak-anak sekolah minggu HKBP Jakarta Kota, untuk bisa punya iman dengan fondasi yang kuat, sehingga di saat kami bertumbuh nanti, kami tetap percaya, kami tidak beralih kepercayaan, dan kami tetap mengagungkan nama Tuhan, dan juga kami bisa menceritakan kepada orang lain, karena bersama Tuhan kami sudah bisa menerima berkat seperti yang sudah kami terima pada saat ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dalam menghadapi masa sulit sekarang ini, masa pandemi. Ya Tuhan, kami sebagai anak-anak, biarlah Tuhan memelihara kami. Kami berdoa ya Tuhan buat para orang tua kami yang senantiasa berjuang di luar lingkungan, bergumul dengan pandemi untuk memenuhi semua kebutuhan kami anak-anaknya. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan kesehatan juga buat orang tua kami, buka rezeki buat kami, dan juga Tuhan negara kami berdoa Tuhanlah yang memberkati pimpinan kami, dan Tuhan juga melepaskan setiap kendala yang dihadapi dunia, dihadapi oleh Indonesia, dan juga dihadapi oleh keluarga kami dan diri kami sendiri, yaitu Tuhan COVID yang senantiasa membuat kami rasa khawatir dan takut. Tapi kami percaya kalau Tuhan bersama dengan kami, Tuhan akan melepaskan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Ampuni kami Tuhan atas kekurangan kami, supaya kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, dengarlah doa kami. Amin. Setelah kita dengar tadi firman Tuhan, bagaimana adik-adik? Udah ngerti ya? Jelas nggak? Jelas, bagus. Sekarang kita akan meresponi firman Tuhan, sekaligus juga mengumpulkan persembahan. Masih ingat ya adik-adik ya cara mengumpulkan persembahannya bagaimana? Kalian boleh kirimkan melalui mama atau papa ke guru-guru sekolah minggu. Nanti kakak-kakaknya akan menyampaikan ke gereja persembahan kalian. Ya, oke. Sekarang kita mau bernyanyi dengan mengumpulkan persembahan lagunya Sungguh Bangga Bapa. Adik-adik sekalian, marilah kita serahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik sekalian, kita sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa setelah dibuka YouTube-nya di like, subscribe, terus apa kata-kata. Jangan lupa adik-adik, siapa lagi yang ngedukung kalau kita sendiri yang ngedukung? Buat siapa? Dari kita untuk kita. Dadah, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia, besar dan perkasa